minta ditemani sama salah satu teman. Nah, waktu itu sekitar jam 10 malam, aku dibangunkan oleh salah satu temanku. Panggil saja dia Tiara. Tiara membangunkanku untuk menemani dia buat mie. Dan aku memutuskan untuk menemani Tiara. Walaupun emang dapur di rumah itu tuh seru banget. Waktu dia buat mie, aku buat kopi. Saat Tiara sudah siapkan buat mie-nya, tiba-tiba saat dia menyalakan kompor, lampu yang ada di dapur itu mulai redup lalu mati. Karena suasana dapur yang sudah seram, lampunya mati pula. Ayo Tiara mengurutkan niatnya untuk membuat mie. Tetap saja kejadiannya lumayan aneh. Gimana lampu itu tiba-tiba mati sendiri. Keesokan paginya aku dan Tiara penasaran. Kita kembali ke dapur dan mencoba menyalakan lampu yang tadi malam mati. Disinilah muncul keanehan. Bagaimana bisa lampu redup yang akhirnya mati tadi malam ketika kami nyalakan itu nyala dengan terang sekali. Aneh. Malamnya aku mengajak Zul keluar sekalian rapat di kecamatan. Saat jalan pulang, kami mampir ke sebuah angkringan dan di situ aku menceritakan semuanya sama Zul. Hal-hal aneh yang terjadi di posko KKN kami akhirnya aku luapkan. Karena aku gak bisa cerita ketika di posko, aku takut teman-teman yang lain juga ikut takut. Saat aku menceritakan kejadian tadi malam bersama Tiara, Zul juga menceritakan balik bahwa pada malam yang sama dia melihat ada sesosok sebelah duduk di teras dia. Dan Zul menceritakan bahwa pada malam yang sama dia kebetulan juga melihat ada sesosok simbah-simbah kakek-kakek yang duduk sendirian di teras. Saat kami saling bercerita, tiba-tiba saja ada yang melempar kami dengan batu, lalu muncullah angin yang sangat keras. Padahal awalnya gak ada apa-apa. Akhirnya Zul bilang, ayo kita pulang aja deh ke posko. Aku mengiyakan. Di saat perjalanan pulang, Zul bilang, besok-besok kalau kita mau cerita-cerita lagi, jangan malam hari, mending siang aja ya. Soalnya ada yang ikutin kita. Beberapa hari kemudian ada acara rapat dusun, dan pada hari itu juga bertepatan dengan waktu mengirimkan data ke DPL, dan mau tidak mau ya harus ada beberapa yang ditinggal di posko untuk menyelesaikan tugas itu. Dan akhirnya yang ditinggal di posko adalah aku bersama teman kuliah. Somehow malam itu terasa tidak seperti biasanya. Biasanya di posko kami ini selalu banyak orang yang lalu lalang, tapi entah mengapa malam itu terasa aneh, terasa sepi, dan kami mulai merintih. Dia pun memutar selawatan. Dia bilang, ke dapur yuk, ambil minum. Dan di saat itu aku bilang, nanti aja ya, sekalian nunggu teman-teman yang lain balik. Dan tiba-tiba aja Pak RT jalan di samping posko. Beliau menyapa kami dan sekaligus bertanya, kok cuma berdua aja mbak? Dijawablah sama dia, iya Pak, kami sedang menyelesaikan tugas. Tanpa berhenti dan mampir, Pak RT langsung pergi begitu saja. Aku bilang ke dia, kok tumben ya Pak RT nggak mampir? Tak berselang lama, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Pak RT. Dia mengirimkan foto ke HP dia, dan betapa terkejutnya kami berdua ketika ternyata di foto itu, di belakang kami yang sedang duduk, ada semacam kumpulan asap. Walaupun pada saat itu, aku yakin tidak ada dari kami yang merokok ataupun sedang membakar sampah. Setelah melihat kejanggalan itu, aku dan dia cuma bisa membaca ayat kursi sembari menunggu teman-teman lainnya untuk balik ke posko. Hari selanjutnya, lebih tepatnya beberapa hari sebelum KKN kami usai, aku diajak Zul pergi. Dan dia pun menceritakan semua hal yang dialami selama KKN ini. Ternyata Zul juga mengalami banyak hal. Singkat cerita kami pun kembali ke posko dan aku memutuskan untuk mandi. Nah awalnya sama kamar mandi itu letaknya bersebelahan dan hanya dibatasi oleh pembatas bambu. Pada saat itu pembatas bambunya ini terbuka. Dan panggilan Zul tolong dong benerin ini. Zul pun memperbaikinya dan aku bergegas untuk mandi. Setelah aku selesai mandi, Zul memanggilku dan bilang, besok mandinya di kamar mandi yang ada di depan aja, kamar mandi warga. Aku bertanya, loh, emangnya kenapa? Ternyata waktu Zul mencoba memperbaiki pembatas dari kamar mandi itu, dia merasa bahwa tanah di samping kamar mandi itu atmosfernya berbeda. Dan ketika dia nengok, dia melihat ada simbah-simbah si kakek-kakek yang dulu pernah Zul lihat. Hari berikutnya, aku semakin penasaran sama rumah yang aku tinggalin ini. Tapi sebelum mencoba mencari tahu, aku pikir kayak udahlah nikmatin aja dulu. Maupun temanku yang cowok pada nekat tidur di kamar yang sudah dilarang untuk dipakai. Dan gak sampai situ aja, mungkin karena udah di ujung KKN-nya, tiba-tiba temanku dia mulai ngelunjak lah, melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sampai salah satu teman perempuanku juga masuk ke aula yang sudah dinilai tidak boleh dimasuki. Alasannya karena penasaran aja katanya. Aula
nggak boleh dimasukin, ucapnya. Yang mengerikan adalah 2 hari setelahnya, salah satu teman cowokku yang nekat untuk tidur di salah satu ruangan yang tidak boleh dimasuki itu sedang tidur di luar ruangan. Pas dia sedang tidur di ruangan tidur kami biasanya, tiba-tiba saja ditarik ke salah sesuatu, masuk kembali ke ruangan orang itu. Setelah kejadian itu, Zulfa menarikku keluar sekali lagi. Dia bilang, sebenarnya posko KKN ini diapit oleh 2 tanah suci. Aku bertanya kebingungan. Hah? Maksudnya apaan sih? Zulfa menjawab, maka maksudku, besok aku akan ceritakan semuanya. Keesokan harinya saat aku menagih Zul untuk ceritanya, kebetulan banget tetangga depan posko kami meninggal. Dan akhirnya hari itu sampai sore kami membantu dia sampai ke pemakaman. Dan akhirnya terjawablah rasa penasaranku tentang apa yang dimaksud dengan posko kami ini diapit oleh tanah suci. Yang membuatku heran, malamnya tepat di sebelah makam malah ada acara dangdutan. Padahal kan biasanya kalau ada orang meninggal itu dilakukan acara tahlilan. Kok malah di sini warga-warga pada dangdutan? Keesokan harinya anak dari sang pemilik angkringan yang biasa kami datangi di belakang posko itu melahirkan. Dan malamnya ada dangdutan juga. Memang aneh, tapi katanya emang itu tradisi di sini. Ketika ada suatu besar yang terjadi, mereka melakukan dangdutan. Di waktu acara dangdutan itu, aku datang dan ada seorang ibu yang menyuruhku untuk datang ke rumahnya keesokan paginya. Dan keesokan harinya, jam 6 pagi, aku pun berjalan ke rumah ibu itu. Pas sampai di rumah ibu itu, dia langsung bertanya, kamu ngerasain sesuatu yang aneh nggak pas tinggal di rumah posko kamu itu? Aku menjawab, iya lumayan bu. Dan aku bertanya balik, sebenarnya ada apa ya bu sama rumah posko itu? Mau ibu ceritain? Tanyanya. Dan akhirnya pun si ibu ini menceritakan segalanya. Ternyata rumah yang kami tempati sebagai posko KKN itu adalah rumah yang sudah kosong selama 20 tahun. Rumah ini dulu dimiliki oleh seorang kakek, dan anak dari kakek ini tinggal bersama istrinya, dan selama itu, selama kakeknya sudah tidak ada, rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Lah, kata Pak RT, rumah itu ditinggal sama yang punya untuk 2 bulan saja bu. Makanya kami tinggal di situ. Ibu itu menjawab, kalian dibohongi. Ya wajar saja kalau misalkan kalian merasakan hal-hal aneh di situ. Oh, dan salah satu dari teman kalian kemarin sempat sakit kan? Pasti salah satu dari kalian ada yang memasuki ruangan-ruangan terlarang di rumah itu. Yang punya rumah tidak terima kalau ada yang mengusik ruangan yang tidak boleh ditempati. Kalau tidak percaya, tanya saja sama ibu pemilik angkringan di belakang posko kalian. Setelah berbincang itu, akhirnya aku mengajak Zul untuk mendatangi rumah pemilik angkringan. Dan ternyata benar, rumah yang kami tempati itu sudah kosong selama 20 tahun. Dan temanku yang jadi korban kemarin disuruh minta maaf ke makam karena sudah melanggar peraturan yang dibuat oleh pemiliknya. Si ibu juga menceritakan bahwa walaupun rumah itu sudah kosong selama 20 tahun, si Mbah masih ada di situ. Ini juga menjelaskan kenapa pada suatu malam ketika kami semua lagi bermain Uno, tiba-tiba ada satu kursi yang bergerak sendiri. Everybody slice with gummy fiber. Ternyata kami tidak boleh bangun lebih dari jam 10 malam karena itu mengganggu waktu istirahat si Mbah. Jadi kalau ada dari kami yang tidur melewati jam 10 malam, pastilah salah satu dari kami akan dimana. Sekian threadku, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah yang barusan. So itu tadi guys adalah KKN di rumah kosong Klaten. Gimana kalian cerita yang satu ini? Terus kalau misalkan punya pengalaman horor lainnya, apalagi yang berhubungan sama KKN, boleh banget diceritain di bawah karena aku nggak pernah KKN. Jadi ini cerita-cerita kayak cerita ini atau cerita KKN yang biasa pernah, it's so fascinating to me. Bahkan kalau yang horor boleh jadi kalian ceritain pengalaman KKN kalian di bawah. Gimana rasanya datang? Kamu pernah KKN di mana? Kamu nggak KKN? Jangan KKN. Oh ya? Di mana? Di Bogor. Tinggal di desa. Hah? Berapa lama? Sebulan. Di rumah warga. Kamu di hotel ya? Kayaknya di hotel. Iya.